Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah dari seorang pria yang menikah dengan wanita idaman, rupanya mertua dan istriku bukan manusia. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak cerita ini baik-baik. Sebelum masuk ke ceritanya sempatkan like dan komen agar channel ini semakin semangat untuk memberikan cerita baru. Rangga baru saja menginjakkan kaki di rumah baru yang tampak megah, namun terasa asing. Rumah itu lebih besar dari yang ia bayangkan, dengan halaman luas yang tertutup rimbunnya pohon tua. Tapi ada sesuatu yang membuat perasaan Rangga tidak nyaman, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Di luar, angin berhembus lembut, namun suasana di dalam rumah terasa dingin. Maya, istrinya yang begitu ia cintai, tampak tenang, meskipun di wajahnya ada sedikit tanda kekhawatiran. "Jangan khawatir," katanya, mencoba meyakinkan Rangga. "Ini hanya rumah ibu. Dia sudah tua, sedikit pendiam, tapi sangat baik hati." Namun, Rangga tidak bisa menghilangkan rasa gelisah yang merayapi hatinya. Ibu mertuanya, Bu Lasmi, adalah sosok yang belum ia kenal sepenuhnya. Meskipun Maya selalu bercerita tentang betapa baiknya Bu Lasmi, Rangga merasa ada yang aneh setiap kali nama ibu mertuanya disebut. Terkadang, Maya terlihat ragu saat berbicara tentang ibu kandungnya, seolah ada rahasia yang tersembunyi di balik senyum manis itu. Saat mereka memasuki rumah, Bu Lasmi menyambut mereka dengan senyuman yang dingin. Wajahnya yang sangat tua tampak seperti sudah dihantui waktu, kulitnya keriput, dan matanya yang tajam mengawasi setiap gerakan Rangga dengan penuh perhatian. Meskipun tidak mengucapkan banyak kata, Bu Lasmi menatap Rangga dengan tatapan yang sulit diartikan, seolah menilai lebih dari sekadar penampilan fisiknya. Rangga merasa terjebak dalam perasaan yang membingungkan. Di satu sisi, ia merasa bersyukur bisa hidup bersama Maya, namun di sisi lain, kehadiran Bu Lasmi menambah ketegangan yang tidak ia pahami. Kenapa rumah ini terasa seperti bukan rumah mereka? Kenapa setiap sudutnya seperti menyembunyikan sesuatu yang kelam? Rangga berusaha mengabaikan perasaan aneh itu, berusaha untuk percaya bahwa ia hanya terlalu khawatir. Tapi malam itu, saat dia berbaring di kamar tidur yang disediakan, ia tak bisa memejamkan mata. Suara-suara aneh datang dari ruang lain, suara langkah kaki, suara berdesir, dan bisikan halus yang menembus malam. Rangga berpikir mungkin itu hanya imajinasi, atau suara dari rumah yang sudah tua. Namun, di dalam hatinya, ia mulai merasakan sesuatu yang jauh lebih gelap sedang mengintai mereka semua. Hari-hari pertama Rangga di rumah mertuanya berjalan lambat, seperti waktu yang sengaja ditarik mundur. Segala sesuatu terasa asing, bahkan lebih aneh dari yang ia bayangkan. Meskipun di luar rumah tampak hidup, dengan suara burung berkicau dan dedaunan yang berdesir tertiup angin, di dalamnya seolah ada kekosongan yang tak bisa diisi. Rangga sering merasa seolah-olah ada seseorang yang selalu mengamatinya, meskipun ia tahu bahwa hanya ada dia, Maya, dan ibu mertuanya, Bu Lasmi. Rumah itu memiliki banyak kamar yang lebih besar dari yang Rangga kira. Dinding-dindingnya dihiasi dengan lukisan-lukisan lama, banyak yang menampilkan pemandangan alam dan potret keluarga yang sudah berlalu. Setiap kamar memiliki nuansa yang berbeda, ada yang terasa sejuk, ada juga yang penuh dengan kegelapan yang tak bisa dijelaskan. Maya mengajak Rangga berkeliling rumah, memperkenalkan setiap sudut dengan senyum lemah. "Ini rumah ibu. Dia sudah tinggal di sini sejak aku kecil," ujarnya, mencoba membuat Rangga merasa nyaman. Namun, semakin lama berada di sana, semakin terasa bahwa Rangga tidak benar-benar diterima. Meskipun Maya berbicara dengan penuh kasih sayang, Bu Lasmi tetap menyimpan jarak. Di ruang tamu, Rangga melihat Bu Lasmi duduk di kursi panjang, tangan terlipat di depan dada. Wajahnya tetap kaku, seolah tak tertarik untuk berbicara lebih jauh. Ketika Rangga mendekat, Bu Lasmi hanya memberikan senyum tipis yang terlihat lebih seperti sebuah paksaan daripada keramahan sejati. Ada kekosongan dalam tatapannya, yang meskipun tampak ramah, tak bisa disembunyikan. "Rangga, ini ibu. Jangan khawatir, dia hanya agak pendiam," ujar Maya, berusaha mengatasi keheningan yang terjatuh di antara mereka.
Tapi Rangga merasa semakin terjepit oleh keheningan itu, seolah-olah setiap kata yang diucapkan Bu Lasmi di ruang itu memiliki makna yang lebih dalam, sesuatu yang tak bisa dipahami dengan mudah. Rangga berusaha untuk bersikap ramah, tetapi setiap kali ia berbicara, ada perasaan aneh yang mengganggu pikirannya. Perasaan bahwa Bu Lasmi, meskipun tampak biasa saja, menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih gelap daripada yang bisa ia bayangkan. Sesekali, ia menangkap tatapan tajam Bu Lasmi yang langsung menembusnya, seolah sedang menguji apakah Rangga benar-benar tahu apa yang terjadi di rumah itu. Pernah, saat Rangga sedang berjalan melewati lorong rumah yang panjang, ia merasa ada sepasang mata yang mengikutinya. Tetapi ketika ia menoleh, hanya ada keheningan dan bayangan dinding yang kosong. Keanehan-keanehan itu semakin memperjelas bahwa sesuatu yang tak biasa sedang berlangsung. Namun, Rangga mencoba untuk mengabaikannya, berusaha membiasakan diri dengan suasana baru ini. Lagi pula, Maya selalu meyakinkannya bahwa ibunya hanya pendiam, dan Rangga berusaha menerima kenyataan itu, meskipun di dalam hatinya, ada rasa tak nyaman yang semakin berkembang. Malam itu, saat mereka duduk makan bersama, Rangga merasakan perbedaan lain. Meskipun Bu Lasmi tetap diam, Rangga bisa merasakan ketegangan yang ada di udara, seperti ada sesuatu yang sedang ditunggu untuk terjadi, sesuatu yang tidak bisa ia lihat dengan jelas, tetapi bisa ia rasakan dengan sangat kuat. Malam pertama Rangga di rumah mertuanya berjalan lambat. Setelah makan malam yang terasa hampa, Rangga merasa gelisah. Maya sudah tidur, tetapi Rangga masih terjaga. Suasana di rumah itu terasa begitu sunyi, bahkan lebih sunyi dari rumah-rumah lainnya. Hanya suara desiran angin yang terdengar dari luar, beradu dengan derak kayu yang hampir tak terdengar, seperti bisikan lama yang terlupakan. Rangga berbaring di ranjang yang disediakan untuk mereka, tetapi mata itu enggan untuk terpejam. Ia merasa ada yang aneh, ada semacam bayang-bayang yang mengintai di dalam ruangan, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ketika ia mendengar suara langkah kaki, ia mengira itu hanya suara dari rumah yang besar ini, atau mungkin langkah Maya yang terbangun dari tidurnya. Namun suara itu datang lagi, kali ini terdengar lebih dekat, berjalan di sepanjang koridor rumah yang panjang. Dengan rasa penasaran yang tidak bisa dibendung, Rangga memutuskan untuk keluar dari kamar dan melihat apa yang sedang terjadi. Ia melangkah perlahan, menghindari derit lantai kayu yang bisa membangunkan Maya. Langkahnya semakin berat, semakin dalam perasaan aneh yang menyelimutinya. Saat ia memasuki ruang tamu, matanya langsung tertuju pada Bu Lasmi yang berdiri di depan sebuah cermin besar di sisi ruang tamu. Cermin itu tampak tua, dengan bingkai kayu gelap yang berukir rumit. Bu Lasmi berdiri di depannya, membelakangi Rangga. Di balik punggungnya yang terbungkus kebaya tua, Rangga bisa melihat bayangan ibu mertuanya yang terpantul, tetapi ada yang sangat ganjil. Wajah Bu Lasmi tampak lebih muda dari yang seharusnya. Rambut yang biasa terlihat kusut itu kini berkilau, dan kulitnya yang keriput tampak halus, seolah bertambah usia puluhan tahun lebih muda. Rangga merasakan ketegangan yang mencekam, tetapi ia menganggapnya hanya sebagai imajinasi yang terpengaruh kelelahan. "Ibu," panggil Rangga dengan suara pelan, berusaha memecah keheningan yang kian menakutkan. Bu Lasmi tidak bergerak. Ia tetap berdiri, menatap cermin dengan tatapan kosong, seperti tidak mendengar panggilan Rangga sama sekali. Untuk beberapa detik, Rangga merasa seperti ada ruang antara dirinya dan ibunya Maya, ruang yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Suasana itu begitu tegang, bahkan udara di sekitarnya terasa lebih berat. Akhirnya, Bu Lasmi bergerak. Perlahan ia menoleh, menatap Rangga dengan mata yang tajam dan tajam sekali, seperti mengukur segala sesuatu yang ada di sekitar mereka. Wajahnya kembali seperti semula, keriput dan pucat, tetapi matanya tetap menyimpan tatapan yang tak bisa dibaca, penuh rahasia. Rangga terdiam, seakan kalimat yang ingin ia ucapkan hilang begitu saja. "Malam, Rangga," Bu Lasmi berkata, suaranya serak dan dalam, seperti baru saja terbangun dari tidur panjang. Tidur yang nyenyak. Ia kemudian berbalik, kembali ke tempat duduknya yang selalu ada di sudut ruang tamu,
seolah tidak terjadi apa-apa. Rangga berdiri terpaku beberapa saat, hatinya berdebar hebat. Ia merasa seperti sedang berada di dalam sebuah mimpi yang menakutkan, tetapi tubuhnya merasa begitu nyata. Apa yang baru saja ia lihat? Mengapa cermin itu bisa memperlihatkan Bu Lasmi dalam wujud yang berbeda, lebih muda dan lebih segar? Rangga berusaha menenangkan diri, berpikir bahwa mungkin ia hanya terlalu lelah setelah perjalanan panjang. Namun, saat ia kembali ke kamar, pikiran itu terus mengganggunya. Cermin itu, dan bagaimana Bu Lasmi bertingkah seolah tidak ada yang aneh. Ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekadar kecanggungan seorang ibu mertua. Perasaan tidak nyaman itu semakin menyesakkan dada Rangga. Sesuatu sedang terjadi di rumah itu, dan ia mulai merasa bahwa apapun itu, tidak ada yang bisa menjelaskan dengan sederhana. Rangga tidak bisa lagi mengabaikan perasaan aneh yang terus mengganggunya. Setiap malam, keheningan rumah terasa semakin menyesakkan, dan setiap detik di sana membuatnya merasa terjebak dalam sesuatu yang tak terduga. Cermin besar yang ia lihat malam itu terus menghantuinya, bayangan Bu Lasmi yang lebih muda bagaikan bayang-bayang yang tak pernah bisa ia singkirkan. Jika itu hanya hayalan, mengapa ia merasa begitu nyata? Keputusannya bulat. Ia harus mengetahui lebih banyak tentang Bu Lasmi dan rumah ini. Rangga mulai mencari petunjuk, menyelidiki setiap sudut yang selama ini tak pernah ia perhatikan. Pagi itu, saat Maya pergi berbelanja, Rangga memanfaatkan kesempatan untuk menyusuri rumah tanpa gangguan. Di ruang tamu, di balik rak-rak buku tua, Rangga menemukan sebuah pintu kecil yang hampir tersembunyi. Pintu itu terbuat dari kayu tua dan tergores usang, seperti sudah lama tidak dibuka. Dengan hati-hati, Rangga membuka pintu tersebut dan masuk ke dalam sebuah ruangan gelap yang tersembunyi dari pandangan. Di dalam ruangan itu, bau debu menyengat. Barang-barang lama bertumpuk di sana, termasuk patung-patung kayu yang tampak sangat tua dan beberapa lemari besar yang penuh dengan benda-benda antik. Namun, yang paling mencuri perhatiannya adalah sebuah buku tua yang tergeletak di atas meja kayu. Buku itu terlihat usang, hampir seperti benda yang tidak pernah disentuh bertahun-tahun. Rangga membuka halaman pertama dengan hati-hati, mencium aroma kertas yang lembab dan rapuh. Di dalam buku itu, Rangga menemukan catatan-catatan yang tampaknya ditulis oleh Bu Lasmi. Catatan itu tidak jelas, tetapi ada satu hal yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Sebuah ritual yang tampaknya berkaitan dengan keabadian. Beberapa halaman berikutnya menggambarkan ritual gelap yang dilakukan untuk memperpanjang hidup dengan cara yang mengerikan, mengorbankan seseorang yang sangat dekat dengan korban sebagai pertukaran untuk kehidupan yang lebih lama. Rangga menelan ludahnya, merasakan dingin yang merayap di seluruh tubuhnya. Apa yang baru saja ia baca begitu mengerikan. Apakah ini benar-benar yang terjadi pada ibu mertuanya? Apakah Bu Lasmi benar-benar sudah melakukan ritual itu? Rangga merasa semakin tak berdaya, namun rasa penasaran membuatnya terus membaca. Di halaman-halaman berikutnya, Rangga menemukan informasi tentang sebuah keluarga yang pernah tinggal di rumah itu, keluarga Lasmi. Sepertinya, Bu Lasmi bukan hanya sekadar wanita tua yang tinggal di rumah ini. Ia memiliki sejarah kelam, berhubungan dengan ilmu hitam yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Ada juga gambar-gambar dan simbol-simbol aneh yang tidak dapat Rangga pahami sepenuhnya. Namun ia merasa semakin yakin bahwa sesuatu yang sangat buruk telah terjadi di rumah ini. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar ruangan. Rangga terkejut, hampir menjatuhkan buku itu, dan buru-buru menyembunyikan buku di balik rak. Hatinya berdebar keras. Ia keluar dari ruangan dan kembali ke ruang tamu, berusaha menjaga ketenangannya. Namun, meskipun ia berusaha mengatur napas, Rangga tahu bahwa ia baru saja menemukan sesuatu yang sangat berbahaya. Sesuatu yang tidak hanya mengubah pandangannya terhadap Bu Lasmi, tetapi juga terhadap semua yang terjadi di rumah itu. Ia kini tahu bahwa kehidupan yang ia jalani di sana jauh lebih gelap dari yang ia kira. Bu Lasmi bukan hanya ibu mertua yang pendiam, dia adalah makhluk yang telah lama hidup, menggunakan kekuatan gelap untuk mempertahankan dirinya. Dan Rangga, tanpa sadar,
mungkin telah menjadi bagian dari takdir mengerikan yang sedang menunggunya. Malam itu, Rangga tak bisa tidur. Pikiran tentang buku yang ia temukan terus berputar di kepalanya. Setiap kata yang tertulis di sana semakin membentuk gambaran yang mengerikan tentang ibu mertuanya, Bu Lasmi. Ia merasa ada yang sangat salah dengan wanita tua itu, sesuatu yang tidak bisa disembunyikan lagi. Rangga harus mengetahui lebih dalam, harus mencari tahu sejauh mana Bu Lasmi terlibat dalam ritual-ritual gelap itu. Dengan keberanian yang terpaksa ia kumpulkan, Rangga kembali menuju ruang tersembunyi tempat ia menemukan buku itu. Kali ini, ia datang lebih siap, ia membawa senter kecil dan beberapa alat lainnya untuk memeriksa setiap sudut ruangan. Dengan hati-hati, ia membuka pintu kecil yang tersembunyi di balik rak buku, memasuki ruangan gelap yang kini terasa lebih menakutkan daripada sebelumnya. Namun, sebelum Rangga bisa melangkah lebih jauh, ia terkejut melihat sesuatu yang benar-benar mengubah segalanya. Di tengah ruangan, ada sebuah kotak kayu besar yang tampaknya sangat kuno. Kotak itu terukir dengan simbol-simbol aneh dan terlihat begitu misterius. Penasaran, Rangga mendekati kotak itu, merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti ruang sekitar. Ia mencoba membuka kotak itu, tetapi tertahan. Kunci. Rangga berusaha mencari-cari di sekitar kotak, dan akhirnya matanya tertuju pada sebuah kunci kecil yang tergantung di dinding dekat pintu. Kunci itu tampak seperti kunci yang dirancang khusus untuk kotak tersebut, berukir dengan simbol yang sama. Dengan tangan gemetar, Rangga mengambil kunci itu dan mencoba membuka kotak tersebut. Begitu kotak terbuka, Rangga terperanjat. Di dalamnya terdapat sebuah potret tua yang memperlihatkan Bu Lasmi, tetapi kali ini, wajahnya jauh lebih muda. Wajah itu tampak penuh kehidupan, meskipun ada ekspresi misterius di mata Bu Lasmi yang tidak bisa dijelaskan. Di samping potret itu, ada sebuah serpihan tulang manusia, terbungkus dalam kain hitam yang sudah usang, dan sebuah jarum besar yang terbuat dari logam. Di dalam kotak itu, ada juga buku-buku kecil yang tampaknya mengarah pada ritual yang lebih gelap lagi. Ritual untuk mengikat jiwa seseorang agar bisa bertahan hidup lebih lama. Rangga menggigil. Ia mulai menyadari bahwa Bu Lasmi bukan hanya wanita tua yang hidup di rumah itu. Ia adalah bagian dari sejarah kelam yang lebih besar, sebuah keluarga yang sejak lama berusaha mengatasi kematian dengan cara yang mengerikan. Ilmu hitam yang diwariskan turun-temurun, dan setiap anggota keluarga itu terikat oleh kutukan yang tak bisa dilepaskan. Setiap kali mereka membutuhkan pengorbanan, seseorang harus dipilih, dan kali ini, Rangga tampaknya adalah pilihan berikutnya. Namun, saat ia berusaha mencerna kenyataan itu, suara langkah kaki terdengar kembali. Maya muncul di ambang pintu, wajahnya tampak gelisah. Rangga, Maya berkata dengan nada cemas, "Ibu, dia tahu kamu sedang mencari sesuatu." Rangga membeku, tatapannya bertemu dengan mata Maya yang penuh kekhawatiran. Di balik mata itu, ada sesuatu yang Rangga baru menyadari. Maya juga terjebak dalam kutukan yang sama. Wanita yang ia cintai, yang ia anggap tidak tahu apa-apa, ternyata tahu lebih banyak dari yang ia kira. Tiba-tiba, mereka mendengar suara berat yang datang dari belakang mereka. Bu Lasmi muncul di pintu ruangan, mata tajam menatap Rangga dengan tatapan penuh ancaman. "Kau terlalu jauh mencampuri urusan yang bukan milikmu," kata Bu Lasmi dengan suara yang berat, bergetar karena kemarahan yang telah lama terkubur. Rangga menatapnya dengan penuh ketakutan, tetapi ada satu hal yang kini ia pahami, ia telah menggali sesuatu yang seharusnya tidak ia sentuh, dan konsekuensinya sudah semakin dekat. Keringat dingin mulai mengalir di wajah Rangga saat ia berdiri di hadapan Bu Lasmi, yang kini tampak jauh lebih menakutkan daripada sebelumnya. Wanita tua itu tidak hanya menatapnya dengan mata tajam, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang membeku di dalam ruang itu. Maya berdiri di sampingnya, wajahnya tampak cemas dan penuh ketakutan, seolah tahu apa yang akan terjadi. "Rangga, kamu tidak tahu apa yang sedang kamu hadapi," kata Bu Lasmi dengan suara yang dalam dan penuh ancaman. Langkahnya perlahan mendekat, setiap langkahnya seperti memberi tekanan yang semakin besar. Rangga merasa udara di sekitarnya semakin berat,
seperti ada sesuatu yang menekannya. Ia memandang Maya, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan yang nyata, ketakutan yang bukan hanya datang dari Bu Lasmi, tetapi juga dari istri yang selama ini ia anggap tidak terlibat. Maya menatap Rangga dengan mata yang penuh penyesalan. "Maafkan aku," bisiknya. "Aku sudah berusaha untuk melindungimu, tapi..." Maya menoleh ke arah Bu Lasmi. "Ibu, dia tidak akan pernah membiarkan kita pergi." Rangga tidak mengerti. Apa maksud semua ini? Kenapa Maya tampak terjebak di antara cinta dan ancaman yang begitu besar? Di saat yang sama, ia mulai mengerti bahwa rumah ini bukan hanya tempat tinggal, ini adalah perangkap yang sudah dipersiapkan untuk mereka semua. Dan Bu Lasmi, ibunya Maya, adalah penjaga kegelapan yang sudah berabad-abad hidup dalam kutukan yang tak terpisahkan. "Semua ini sudah ditentukan sejak lama," kata Bu Lasmi dengan senyum dingin. "Keluarga kita tidak bisa lari dari takdir. Setiap generasi harus berkorban. Dan kali ini, giliranmu." Suaranya semakin keras, penuh kekuatan yang tak dapat dijelaskan, seolah tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari usia dan tubuhnya yang ringkih. Maya mundur sedikit, hampir menangis. "Ibu, tolong jangan lakukan ini." Namun, kata-katanya terasa seperti desahan angin yang tidak terdengar, seolah-olah sudah terlambat. Bu Lasmi memandangnya dengan tatapan dingin, dan dalam sekejap, Rangga merasakan sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang tak dapat digambarkan dengan kata-kata. Tiba-tiba, kegelapan menyelimuti seluruh ruang itu. Lampu-lampu berkedip, dan suara aneh mulai memenuhi udara, seperti suara bisikan yang mengalir melalui dinding rumah yang sudah tua. Rangga merasa dunia sekitarnya mulai berputar, seolah ia terjebak dalam sebuah lingkaran yang tak bisa ia hindari. Dalam gelap itu, Rangga bisa merasakan tangan-tangan tak terlihat yang menariknya, seolah berusaha menarik jiwanya keluar dari tubuhnya. Maya mencoba mendekat, namun Bu Lasmi mengangkat tangannya. Dalam sekejap, Maya terpental mundur, jatuh ke lantai dengan keras, tubuhnya terkulai lemah. Rangga berlari ke arahnya, namun langkahnya terhenti ketika Bu Lasmi berbicara lagi. "Dia adalah bagian dari rencana ini," kata Bu Lasmi dengan suara yang menakutkan. "Maya telah menjalani ritual ini sejak lahir. Ia adalah kunci untuk melepaskan kutukan yang selama ini mengikat kami." Rangga membeku. Semua yang ia percayai, semua yang ia pikirkan tentang keluarganya, tiba-tiba runtuh. Maya, istrinya, yang ia cintai dan lindungi, ternyata juga terikat dengan kegelapan yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Ia terperangkap dalam takdir yang sudah ditentukan untuknya, dan Rangga sekarang menjadi bagian dari permainan yang tidak ia pahami sepenuhnya. "Aku akan membebaskan kalian," kata Rangga dengan penuh tekad, meskipun hatinya berdegup kencang dan tubuhnya gemetar. Ia tahu bahwa ini adalah pertarungan terakhir, pertarungan untuk mengakhiri kutukan yang mengikat keluarga ini. Namun, ketika ia melangkah maju, tiba-tiba Bu Lasmi mengangkat kedua tangannya, dan energi gelap yang kuat meletus dari tubuhnya. Angin berputar kencang di sekitar mereka, dan suasana itu terasa seperti dunia yang sedang terbalik. Rangga jatuh terjerembab ke lantai, hampir kehilangan kesadarannya karena kekuatan yang begitu besar. "Rangga!" Suara Maya terdengar lemah, namun penuh harapan. "Kamu harus menghentikan ibu, sekarang juga." Rangga mengangkat tubuhnya dengan susah payah, mengumpulkan seluruh keberaniannya. Ia tahu ini adalah pertempuran yang bukan hanya untuk hidupnya, tetapi juga untuk kehidupan Maya, dan untuk mengakhiri kutukan yang selama ini mengikat mereka. Namun, ia juga tahu bahwa pertarungan ini tidak akan mudah. Rangga berjuang melawan rasa lelah dan ketakutan yang membekap tubuhnya. Di tengah kekuatan gelap yang mengelilinginya, ia hanya memiliki satu tujuan, menghentikan Bu Lasmi dan mengakhiri kutukan yang telah menguasai keluarga ini. Ia mengalihkan pandangannya ke Maya yang terbaring lemah di lantai, wajahnya pucat dan penuh keputusasaan. Rangga tahu bahwa jika ia gagal, mereka berdua, terutama Maya, akan menjadi korban berikutnya dalam ritual mengerikan ini. Bu Lasmi berdiri dengan tangan terangkat,
energi gelap itu semakin kuat, berputar di sekeliling tubuhnya seperti pusaran angin yang mematikan. Kamu tidak bisa melawan takdir, Rangga, kata Bu Lasmi dengan senyum dingin yang semakin lebar. Semua sudah ditentukan. Bahkan jika kamu melawan, kau hanya akan mempercepat akhir dari segalanya. Namun, Rangga tidak mundur. Dengan tekad yang bulat, ia berlari ke arah Bu Lasmi, menerjang gelombang energi yang mencoba menahannya. Setiap langkahnya terasa seperti memanggul beban yang sangat berat, namun hatinya semakin keras, semakin yakin bahwa ia tidak bisa membiarkan semua ini terus berlanjut. Saat ia hampir sampai di depan Bu Lasmi, Rangga teringat akan buku yang ia temukan, ritual itu, simbol-simbol yang tercatat di dalamnya. Ia berlari ke rak buku yang ada di samping, dengan cepat mencari sebuah buku kecil yang memuat petunjuk cara memutuskan ikatan kutukan ini. Dengan tangan yang gemetar, Rangga membuka buku tersebut, matanya terbaca setiap kata, setiap ritual yang harus dilakukan. Bu Lasmi menatapnya dengan penuh kebencian. Kamu tidak bisa mengubah takdir kami, Rangga. Itu adalah kekuatan yang lebih besar dari dirimu. Tapi Rangga tidak peduli. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Di antara kata-kata terakhir Bu Lasmi, Rangga dengan cepat memanggil nama Maya, memegang tangannya dengan kuat. Dalam sekejap, ia mengucapkan mantra yang tertulis dalam buku, menghubungkan dirinya dengan kekuatan yang lebih besar. Suasana menjadi semakin panas, udara yang semula dingin kini dipenuhi dengan api yang menyala. Namun, kali ini bukanlah api yang menghancurkan, ini adalah api pembebasan. Energi gelap yang menyelimuti Bu Lasmi mulai memudar, terkikis oleh kekuatan yang dipancarkan dari kata-kata yang Rangga ucapkan. Wajah Bu Lasmi berubah, ekspresinya yang dingin perlahan berubah menjadi rasa sakit yang dalam. Teriakan-teriakan menakutkan mulai keluar dari bibirnya, tubuhnya bergetar hebat, dan energi gelap itu mulai menghilang, seolah-olah tertarik kembali ke dalam dirinya. Tidak. Tidak bisa, Bu Lasmi berteriak, suaranya semakin parau. Aku tidak bisa mati. Namun, meskipun ia berusaha keras, energi gelap itu tidak bisa lagi menguasainya. Rangga melangkah lebih dekat, memegang tangan Maya dengan erat. Akhirnya, kutukan itu pecah. Dalam sekejap, Bu Lasmi terjatuh ke lantai, tubuhnya terkulai lemah, wajahnya kembali seperti semula, tua dan keriput, tanpa ada tanda-tanda kekuatan yang sebelumnya dimilikinya. Ketegangan di udara perlahan menghilang, dan rumah yang sebelumnya terasa penuh dengan kegelapan kini terasa lebih ringan. Rangga dan Maya berdiri, masih saling menggenggam tangan satu sama lain. Maya menatap suaminya dengan mata yang penuh haru dan rasa terima kasih. Kita berhasil, bisik Maya, meskipun suaranya lemah. Kita bebas? Namun, Rangga tidak bisa menahan perasaan campur aduk yang menyelimuti hatinya. Meskipun mereka telah bebas dari kutukan itu, ia tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang. Maya selamat, tetapi dampak dari kejadian ini akan terus menghantui mereka berdua, membawa kenangan akan kegelapan yang hampir menghabisi hidup mereka. Mereka berdiri di tengah ruangan, menatap rumah yang kini terasa kosong. Mereka tahu, meskipun kutukan itu telah berakhir, dunia yang mereka kenal tidak akan pernah sama lagi. Tapi satu hal pasti, mereka bisa melangkah maju, dan bersama-sama, mereka akan menghadapi apapun yang datang selanjutnya. Dengan langkah hati-hati, mereka berjalan keluar dari rumah itu, meninggalkan masa lalu yang gelap di balik mereka. Dunia yang baru, bebas dari ancaman, menanti mereka di luar sana.